Halo petani tebu, bagaimana kabarnya tebunya? Oke lur, ini kita lihat tebu yang habis tebang, yang sudah dipedot oyot pakai luku sapi, terus sudah disulam, dan ini dikasih kompos kohe ayam, kotoran hewan ayam campur berambut. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, nih utamakan kompos, baik kompos ayam, kompos sapi, ataupun kompos kambing atau serindel wedhus. Terus apa kompos seriti, apa kompos apa jenenge wipuyuh, wis bebas, yang penting kompos lah iso lur. Baik untuk unsur hara tanah. Seperti ini lur penampakannya. Oh ya, sebelumnya itu sebelum dikompos ini itu lur, tak semprot obat suket, dikompres obat rumput khusus tebu. Jadi tunas rumput yang baru itu supaya tidak tumbuh. Nah, kayak gini, ini sudah disemprot tapi kayaknya masih ada yang hidup, masih layu-layu seperti ini nih, supaya bebas dari gulma suket atau rumput. Nah, seperti ini lur penampakannya. Pak, mambu niki, mambu kotoran ayam. Gimana ya, baunya itu kayak ya begitulah lur, susah diceritakan. Nah, kayak gini penampakannya. Ini campur berambut. Berambut itu juga berguna lur. Kalau bagus itu sebenarnya itu berambut itu sekam bakar. Jadi sebenarnya harusnya dibakar dulu, baru dikasih di sini. Itu untuk penyerapan pupuk ataupun air supaya tahan lama. Jadi kayak memperbaiki unsur hara tanah. Nah, ini seperti ini penampakannya lur. Jadi diecer ke tebunya, tunas tebunya, pupuk pupuk kandang supaya bagus. Nah, seperti ini lur. Nah, terus bagaimana sulamannya? Nah, ini untuk sulamannya tak sepilkan lur. Nih sudah mintip-mintip, sudah mulai tunas, sudah mulai tumbuh. Nah, ini juga berkat hujannya yang sering hujan lur sini. Hampir setiap malam hujan. Ini tanahnya masih basah utawa teles. Ini pakai bahasa Indonesia ya lur, karena ada yang minta pakai bahasa Indonesia supaya mengerti ini bagaimana cara merawat tebu pakai bahasa Indonesia. Ya tak campur bahasa Jawa, bahasa Jawa. Soalnya asli wong Jawa, Kediri, Jawa Timur. Nah, seperti ini lur penampakannya. Bau sekali. Ini untuk menunjang pertumbuhan CN rasio. Biasanya kalau dulu pakai petroganik yang granul itu ada CN rasio. Nah, itu unsur haranya tanah, memperbaiki mikro. Kalau pupuk urea ponska itu makro. Nah,
Kalau pakai ini itu bobotnya bisa tambah lur. Jadi kalau tebunya sama tinggi sama diameternya sama, itu kalau pakai kompos itu bobotnya bisa beda, jadi lebih berisi daripada hanya pakai pupuk kimia saja. Itu yang saya rasakan lur. Tapi ya monggo kembali ke keyakinan masing-masing ya. Nih kalau saya begini, menurut saya ini ya super. Nah ini tak tambah dosisnya lur. Kalau dulu per 100 ru atau per 1400 meter persegi itu tak kasih 50 sak kohe ayam, sekarang tak tambah jadi 75 sak per 100-nya. Dulu 2 tahun yang lalu itu tebang itu cuma dapat 11-12 ton per 100 ru-nya. Setelah itu nggak pakai kohe, terus tahun lalu tak kasih kohe, ini tebangnya jadi 15-16 ton per 100-nya. Jadi mengalami peningkatan sekitar 4 ton. Itu berkat perawatan yang lumayan baik, jadi diperbaiki dari yang dulu kurang baik menjadi lebih baik. Dulu nggak pakai kohe atau pupuk kandang, pakai pupuk kandang semakin baik. Terus ini ditingkatkan dari 50 menjadi 75 sak. Seperti ini lor penampakannya. Ini tumbuhnya, ini belum tumbuh, ini yang sulamannya. Kalau seperti ini sebaiknya disulam ya lur, supaya rapat, hasilnya juga banyak. Oh iya, itu saya sering dengar itu nyapo disulam, gak usah wis eneke ditebasne ya padha ae. Dulu saya juga berpikir seperti itu lur. Ora usah tak sulam, wis nang diopeni, paling tebasan itu jadi kita jual langsung ke orang. Paling tebasannya ya sakmono. Nah, saya merubah mindset itu lur. Jadi saya belajar mandiri, tebang sendiri, angkut sendiri. Itu saya sekarang mindset saya berubah, saya ubah. Jadi tebu itu harus rapat, harus baik, harus perawatannya itu juga harus popok atau bagus, harus serius. Jangan saeneke, nanti juga hasilnya saeneke. Kalau kita merawat tebu maksimal, itu nanti juga hasilnya pasti maksimal. Saya jamin lur. Yang penting kita usaha, jangan lupa berdoa, hasilnya kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, saya rasa itu lur yang bisa saya sharingkan untuk kali ini. Mungkin kedepannya setelah ini saya kasih pupuk, saya ipuk itu gang sak sisih atau gang 1, jadi sini terus ini enggak, terus ininya jadi mupuknya di sini, ini enggak dipupuk, baru di sini nanti diluku sapi. Seperti itu, gulut sak sisih atau didapuk sak sisih gang 1, seperti itu rencananya. Pupuknya rencananya pakai, kalau enggak urea saja ya saya campur sama Ponska untuk awalan. Seperti itu lur yang bisa saya sharingkan. Mari kita belajar bersama. Semoga kita semakin sukses di dalam pertanian tebu di Indonesia. Demikian lur, salam petani tebu Indonesia.